Hello guys, selamat datang di channel Moreja Studio bersama Reza di sini. Atas izin dari suaminya yang sibuk bekerja, seorang ibu rumah tangga mempekerjakan seorang tukang bangunan untuk merenovasi dapur di rumahnya. Suatu hari wanita itu menemukan bukti kalau suaminya telah berselingkuh dengan wanita lain. Karena peristiwa tersebut, sang ibu rumah tangga akhirnya nekat menjalin hubungan gelap dengan tukang bangunan di rumahnya. Tanpa perlu panjang lebar lagi, saya persembahkan Infidelity in Suburbia 2017. Film dibuka dengan adegan seorang anak laki-laki membuka pintu kamar di mana orang tuanya kala itu sedang asik bermesraan. Dengan wajah cengengesan, anak itu berkata kalau anjing peliharaan mereka terjebak di perangkap tikus. Scene lalu berpindah ke sebuah dermaga kecil di mana sang tokoh utama Laura sedang menurunkan barang belanjaannya dari kapal bersama suaminya Greg dan Jamie, anak sematawayangnya. Berhubung kota tempat mereka tinggal dekat dengan laut, maka kapal menjadi alat transportasi umum di sana. Ketika Laura dan Greg sedang sibuk dengan urusannya masing-masing, tiba-tiba saja anak mereka Jamie tercebur ke dalam air. Sontak mereka pun langsung berlarian untuk menolongnya. Untung saja ada pria bernama Elliot yang berhasil menyelamatkan Jamie dan membawanya ke permukaan. Sebagai ucapan terima kasih karena sudah menolong anak mereka, Greg dan Laura pun mengajak Elliot untuk makan malam bersama di rumah mereka. Sambil makan, mereka mengobrol, membicarakan tentang pekerjaan masing-masing. Ternyata Greg dan Elliot memiliki satu kesamaan, yaitu sama-sama bekerja sebagai kontraktor. Pada Elliot, Laura mengeluh kalau suaminya sangat sibuk hingga tidak punya waktu untuk memperbaiki dapur mereka. Berhubung dirinya saat itu sedang tidak ada proyek, Elliot pun menawarkan jasanya untuk merenovasi dapur keluarga itu. Mendengar hal itu, Greg dan Laura sontak gembira dan setuju mempekerjakan Elliot. Malamnya sebelum tidur, Greg nampak mengajak sang istri bermesraan. Namun ajakan itu ditolak oleh Laura dengan alasan suasana hatinya sedang buruk. Keesokan paginya terlihat Elliot sudah mulai bekerja di rumah keluarga Greg. Berhubung suaminya sudah pergi bekerja, Laura pun datang menghampiri Elliot. Mungkin karena kepanasan, Elliot memperlihatkan desain dapur baru Laura tanpa memakai bajunya. Laura yang terlihat risih pun ogah berlama-lama dengan Elliot dan pamitan mau pergi mandi. Ternyata tanpa sepengetahuan Laura yang sedang mandi, Elliot diam-diam masuk ke kamar dan mengintipnya. Siang harinya saat sedang berbelanja di supermarket, Laura kembali bertemu dengan Elliot. Di sana mereka mulai akrab dan mengobrol tentang keluarga pria itu. Meskipun mengaku dekat dengan ibunya, Elliot nampak gelagapan saat Laura bertanya di mana sekarang wanita itu tinggal. Beberapa saat kemudian, Elliot sudah kembali ke rumah Laura untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat sedang bekerja, tiba-tiba ia dihampiri oleh Mira, temannya Laura sekaligus tetangga di sebelah rumah itu. Meski sudah bersuami, Mira yang genit bertanya apakah Elliot sudah memiliki pasangan. Pria itu pun menjawab bahwa dirinya masih jomblo, namun saat ini ada seseorang yang ditaksirnya. Atas laporan dari Elliot yang bilang kalau terpal kapalnya telah dicuri orang, Laura pun pergi ke dermaga bersama pria itu. Setelah masuk ke dalam kapalnya, Laura merasa heran karena tempat itu berantakan. Di balik bantal, ia juga menemukan celana dalam berwarna ungu. Melihat Laura yang tiba-tiba bersedih, Elliot pun bertanya apa gerangan yang telah terjadi. Dengan wajah kecewa, Laura mengaku bahwa ia telah menemukan bukti perselingkuhan suaminya, dan ia yakin sekretaris Greg yang bernama Hannah adalah selingkuhan suaminya itu. Karena tahu Laura sedang rapuh, Elliot pun mencoba peruntungannya untuk menggoda wanita bersuami itu.
Keesokan harinya saat sedang bekerja, Elliot mengetahui bahwa Laura sang nyonya rumah lagi mandi. Ia pun nekat menyusul Laura ke dalam kamar mandi, kemudian melepas semua pakaiannya. Tanpa protes sedikit pun, Laura membiarkan Elliot meraba-raba tubuhnya dan akhirnya mereka melakukan perbuatan tercela itu. Selang beberapa waktu kemudian, Laura yang merasa bersalah mendatangi suaminya di dermaga. Greg lalu memberitahu Laura kalau kapal milik tetangga mereka diam-diam telah digunakan sebagai tempat bermesraan oleh sekumpulan anak muda. Ia juga menambahkan bahwa di dalam kapal tetangganya itu ditemukan pakaian dalam. Mendengar hal itu, Laura semakin merasa bersalah karena ia sudah salah sangka kepada suaminya. Sore harinya, Laura pun langsung menemui Elliot dan mengajaknya untuk ngobrol berdua di gudang rumahnya. Di sana ia meminta agar Elliot mau mengakhiri hubungan mereka. Tapi bukannya nurut, Elliot malah terus memanas-manasi Laura dengan sikap Greg yang selalu mengutamakan pekerjaannya. Lama-lama Laura pun luluh dan ia kembali melayani hasrat Elliot di gudang itu. Setelah itu, Elliot pun mulai sadar bahwa dirinya mencintai Laura dan sangat ingin memilikinya. Bahkan pria itu nekat memberikan bunga pada Laura di hadapan Greg, suaminya. Saat itu Greg tidak curiga sama sekali karena Elliot beralasan kalau bunga itu adalah hadiah untuk Laura yang berulang tahun hari itu. Setelah suaminya berangkat kerja, Laura langsung memarahi Elliot. Ia berkata tidak akan meninggalkan Greg dan menyuruh Elliot untuk berhenti bekerja di rumahnya. Sore harinya, Laura dikejutkan oleh Greg yang membuatkannya pesta ulang tahun dengan mengundang teman-teman mereka ke rumah. Terlihat Elliot dan Hannah si sekretaris juga hadir di sana. Hannah mengaku pada Laura kalau selama 1 bulan terakhir Greg telah meminta bantuannya untuk menggelar pesta ulang tahun itu. Setelah diperkenalkan Greg pada Elliot, Hannah sontak langsung tertarik pada pria tampan itu. Namun Elliot nampak tidak mempedulikannya dan malah melihat Laura dan Greg dengan tatapan cemburu. Karena terus dipepet oleh Hannah, Elliot pun tak punya pilihan lain untuk membungkus gadis pirang itu. Di kapal milik Elliot, mereka bermesraan sampai akhirnya Hannah sadar kalau pusaka pria itu tidak bereaksi. Dengan perasaan kesal, Hannah bermaksud pergi dari kapal itu. Tapi tanpa sengaja, ia melihat foto Laura di sana dan menyimpulkan kalau Elliot diam-diam menyukai istri bosnya itu. Dengan seutas tali, Elliot langsung mengikat leher Hannah tanpa ampun. Keesokan harinya, Elliot kembali menemui Laura dan memaksanya untuk meninggalkan Greg. Namun ketika Jamie, anaknya Laura, tiba-tiba muncul di hadapan mereka, Elliot lantas menjadi malu kemudian memutuskan pergi dari rumah itu. Merasa sangat terganggu, Laura yang penasaran pun mencoba mencari tahu tentang asal-usul Elliot. Ia lalu menemui seorang wanita yang pernah mengulas hasil pekerjaan Elliot sebagai kontraktor di sebuah website. Wanita bernama Winnie itu nampak tidak sudi membicarakan tentang sosok Elliot. Di sana ia hanya memberitahu Laura bahwa Elliot adalah orang yang pernah merusak pernikahannya. Scene lalu berpindah ke dermaga di mana seorang gadis berusaha mengambil kalungnya yang terjatuh di air. Ia pun dikejutkan dengan keberadaan jenazah seorang wanita yang mengambang. Setelah diusut oleh pihak berwajib, diketahui kalau jenazah itu adalah Hannah, sekretarisnya Greg. Mira yang melihat berita tentang Hannah lantas menyuruh suaminya untuk menghubungi Greg. Tanpa disadari oleh suami Laura itu, Elliot telah menyusup ke dalam rumahnya, kemudian langsung membiusnya hingga pingsan.
Ketika siuman di dalam kapal milik Elliot, Greg sempat berhasil melepaskan ikatan tangannya. Namun di saat akan kabur, tiba-tiba saja Elliot sudah ada di depannya dan langsung menghajar Greg hingga kembali hilang kesadaran. Di tempat lain terlihat Laura sedang menemui seorang wanita tua, pemilik kafe yang sering dikunjungi Elliot semasa kecil. Di sana ia menceritakan tentang masa lalu Elliot yang begitu terobsesi pada ibunya sendiri, sehingga ketika janda itu menikah lagi, Elliot menjadi cemburu dan memutuskan untuk menghabisi sang ibu dan ayah tirinya. Wanita tua itu juga menambahkan bahwa kemarin Elliot sempat mampir ke kafenya dan mengabarkan ia akan segera menikah dengan janda cantik bernama Laura. Mendengar hal itu, Laura pun langsung bisa menyimpulkan kalau Elliot punya niatan buruk pada keluarganya. Sayangnya ketika Laura menghubungi Greg, suaminya itu tak kunjung mengangkat telepon. Sesampainya di rumah, Laura sangat terkejut karena Elliot sudah berada di sana. Pria itu berkata bahwa ia sudah menyingkirkan Greg dan kembali memaksa Laura untuk menjadi miliknya. Namun karena Laura terus saja berontak, Elliot pun menyeretnya ke dalam kamar. Dengan kondisi tangan terikat, Laura coba meluluhkan hati Elliot. Wanita cantik itu bersandiwara seolah-olah juga mencintai Elliot dan ingin menikah dengannya. Mendengar rayuan itu, tentu saja Elliot merasa senang hingga akhirnya mau melepaskan ikatan tangan Laura. Ketika Elliot menindih tubuh Laura, tiba-tiba Jamie muncul di depan pintu dan menyaksikan pemandangan itu. Melihat reaksi Jamie, Elliot pun teringat masa lalunya di mana ia pernah menyaksikan sang ibu sedang bermesraan dengan ayah tirinya. Di saat Elliot lengah, Laura tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk menghajarnya dan kabur bersama Jamie. Sebelum Elliot bangkit, Laura menyuruh Jamie berlari ke rumah Mira untuk meminta bantuan. Selang beberapa detik kemudian, Elliot langsung menyergap Laura, tapi untungnya Jamie berhasil kabur keluar rumah. Setelah Laura pingsan, Elliot pun membungkus tubuh wanita itu dengan plastik lalu membawanya ke kapal. Ketika Elliot sedang sibuk menyiapkan kapalnya sebelum berlayar, Laura tiba-tiba siuman dan merobek plastik yang menutupi tubuhnya dengan pisau. Dan dengan menggunakan pisau itu juga, Laura berhasil melumpuhkan Elliot yang menghadangnya di luar kapal. Berhubung Greg terluka parah, Laura pun terpaksa meninggalkannya terlebih dahulu sembari mencari bantuan. Tiba-tiba Elliot yang terluka kembali mengejar Laura. Sempat terjadi kejar-kejaran antara mereka berdua sebelum akhirnya Laura terpojok dan berhasil ditangkap oleh Elliot. Perjuangan wanita cantik itu pun tak sia-sia ketika dirinya berhasil menendang Elliot sampai keluar jendela dan meninggal seketika. Di akhir film terlihat Laura kembali hidup tenang dan bahagia bersama keluarganya. Untuk mengakhiri video ini, izinkan saya menyampaikan sebuah kutipan. Mulai sekarang, jangan terlalu mudah untuk percaya pada seseorang. Kamu harus menjadi pribadi yang keras kepala perihal perasaan, agar tidak sembarang orang bisa kamu percayai dengan mudah ucapannya. Demikian alur cerita film Infidelity in Suburbia 2017. Semoga terhibur dan bahagia selalu. Reza pamit, see ya!